Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat camilan unik, yaitu keripik usus KW. KW karena ususnya itu terbuat dari daging pepaya ya guys. Jadi sama sekali tidak mengandung usus ayam. Dan walaupun dibuat dari daging pepaya, rasanya itu sangat mirip dengan keripik usus asli ya. Bahkan lebih renyah. Oke, sekarang saya cicip dulu. Gurih banget dan renyahnya itu empuk, pastinya bikin lagi ya. Ini cocok banget untuk ide usaha rumahan. Oke, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Enten giset ya lah. Gih, gori karika pada, sengurung pada subscribe channel nyong, langsung pada subscribe desit. Thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan buah pepaya mengkal ukuran sedang dengan berat sekitar 1 kg. Cuci bersih dan kupas pepaya seperti ini. Potong pepaya sesuai selera, atau dipotong 8 bagian seperti ini juga boleh. Selanjutnya, iris daging pepaya setipis mungkin. Karena itu sebaiknya gunakan alat pasah keripik seperti ini. Kalau menggunakan pisau juga sebenarnya bisa, cuma pastinya jadi sedikit agak ribet ya. Oke, ini dia 1 kg pepaya jadi sebanyak ini ya guys. Walau diiris tipis juga ternyata tekstur daging pepaya ini sangat lentur, jadi nggak rawan patah sama sekali. Tahap selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan garam kasar. Lalu siram dengan air panas hingga semua irisan pepaya terendam sempurna. Aduk rata. Nah, ini sekarang kita diamkan selama 30 menit untuk menghilangkan getah pepaya dan membuat tekstur pepaya menjadi lebih lentur. Catat. And 30 minutes later. Setelah 30 menit, remas-remas irisan pepaya dengan seksama. Lalu, bilas dan cuci bersih. Kemudian, tiriskan. Nah, lihat. Sekarang teksturnya jadi semakin lentur ya guys. Selanjutnya, waktunya dijemur. Tempatkan irisan pepaya di atas tampah atau loyang besar. Tata seperti ini. Lalu, jemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Lama waktu menjemurnya itu sekitar 2-3 hari tergantung cuaca masing-masing ya. Jika tidak ada tampah, dijemur dengan menggunakan karung bekas yang bersih juga nggak masalah ya. Yakin, ngerti bahan gue lah yuk, kayak biungnya nyong boy. Angger mepe kerupuk tulin anu karo karung kok ya. Tinggal disorbrak kayak gue. Ya orang mau tuku tampah, praktis pokoknya. Oke. 2 hari kemudian, setelah 2 hari dijemur, irisan pepaya sudah kering sempurna. Ini bisa langsung diolah dijadikan keripik usus KW atau bisa disimpan dahulu untuk stok bahan baku keripik usus KW. Well guys, selanjutnya, siram irisan pepaya yang sudah kering dengan menggunakan air mendidih hingga terendam.
Ini kita diamkan sampai tekstur irisan pepaya menjadi basah dan empuk. Durasinya itu sekitar 15 sampai 20 menit saja. And 20 minutes later. Nah, lihat sekarang teksturnya itu sudah basah dan empuk ya. Selanjutnya, peras irisan pepaya tiriskan. Sekarang irisan pepaya siap diolah. Oke guys, selanjutnya kita siapkan bumbu untuk membuat keripik usus KW. Bahan yang dibutuhkan yaitu, pertama kita siapkan bahan yang dihaluskan yaitu 1 sendok teh ketumbar, 1 ruas kunyit, 4 butir kemiri, 1 sendok teh merica, dan 8 siung bawang putih. Haluskan semua bumbu, lalu sisihkan. Jangan lupa siapkan juga 5-7 lembar daun jeruk purut segar, rajang halus, sisihkan. Kemudian ada 1 sendok teh kaldu bubuk atau roiko dan 1 sendok teh garam. Masukkan ketiga wadah bumbu tersebut ke dalam irisan pepaya tadi. Remas dan aduk dengan menggunakan tangan bersih hingga bumbu merata. Setelah rata, agar bumbu meresap, diamkan minimal 30 menit. Dan sambil menunggu 30 menit, selanjutnya kita siapkan bahan untuk pelapis dan bahan perendam. Untuk bahan pelapis, yang kita butuhkan yaitu 1 kg tepung terigu protein tinggi, 200 gram tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh. Kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk. Eits, jangan lupa tambahkan juga 1 sendok teh garam halus agar bumbunya itu lebih terasa. Catat. Aduk rata. Sisihkan. Selanjutnya untuk bahan perendam yang dibutuhkan yaitu 1,5 liter air bersih, 100 ml susu cair atau bisa diganti dengan 1 sachet santan instan kara kemasan 65 ml. Atau bisa juga menggunakan fiber cream. Jadi 50 gram bubuk fiber cream itu dilarutkan dengan 150 ml air hangat. Aduk rata, masukkan. Aduk rata, sisihkan. Nah, ini dia. Jika semua bahan sudah siap, kemudian juga irisan pepayanya itu sudah genap 30 menit didiamkan, maka tahap selanjutnya adalah waktunya menggoreng. Panaskan minyak goreng. Setelah panas, ambil secukupnya bahan pelapis. Jadi ini sengaja diambil secukupnya saja agar nantinya itu tepungnya tidak rawan menggumpal, sehingga keripik usus yang dihasilkan bisa kriuk renyah. Catat. Kemudian ambil secukupnya irisan pepaya yang sudah dibumbui, masukkan ke dalam bahan pelapis. Aduk hingga rata sambil dikibas-kibas. Tempatkan di wadah yang berlubang seperti ini. Ayak agar sisa tepung lepas. Lalu rendam sebentar dan perlahan ke dalam adonan perendam tadi. Langsung segera digulingkan kembali ke bahan pelapis. Nah, sekarang potongan usus KW siap digoreng.
Goreng potongan usus KW dengan api besar. Sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Goreng hingga tekstur pepaya menjadi kokoh. Setelah teksturnya kokoh, turunkan panas kompor ke api sedang agak kecil, goreng hingga kuning keemasan dan matang luar dalam. Setelah matang, angkat, tiriskan. Wah, anu jarane keripik usus kok ya. Teman-teman mah anu keripik gandul. Gondal gandul guys sing mangan. Yakin, dene sekelerapan jan, memper banget karo keripik usus lah yuk. Ketipu maning nyongelah. Oke, goreng sisanya hingga habis. Dan jika sudah dingin, segera bungkus keripik usus KW di dalam wadah atau plastik tertutup agar tidak melempem. Selanjutnya, tips dan trik seputar keripik usus KW. Untuk buah pepaya yang kita gunakan sebenarnya walaupun tidak dikupas juga nggak masalah ya guys. Jadi cukup dicuci bersih, buang bijinya, lalu potong dan iris sesuai selera. Seperti ini nih tampilan irisan buah pepaya yang kulitnya tidak dikupas. Dan walaupun kulitnya itu tidak dikupas, ternyata setelah digoreng dan menjadi keripik usus, hasilnya itu tetap enak ya. Tetap cantik juga, selain itu rasanya juga sama sekali tidak pahit. Catat. Untuk penggunaan bahan perendam, jika dirasa terlalu ribet, kita juga bisa menggunakan alternatif lain, yaitu cukup dengan menggunakan 1 butir telur yang dicampurkan ke dalam irisan pepaya yang sudah dibumbui. Dengan teknik ini, maka prosesnya itu lebih simpel, karena begitu dibumbui dan ditambah telur, itu bisa langsung digulingkan ke atas tepung dan langsung digoreng. Hasilnya juga tetap terlihat cantik dan kriuk renyah ya. Catat. Untuk penggunaan jenis tepungnya itu juga tidak harus menggunakan tepung terigu dan maizena atau tapioka. Kalau suka, kita juga bisa menggunakan tepung beras yang dimix dengan tepung terigu dan tapioka. Untuk perbandingannya ya silahkan dimodif sesuai selera. Dan ini dia contoh keripik usus KW dari pepaya dengan penambahan tepung beras. Catat. Untuk panjang pendeknya irisan pepaya juga sesuai selera saja ya. Kalau diiris memanjang pastinya bisa terlihat lebih mirip dengan usus asli. Seperti ini nih contohnya. Dan by the way, untuk satu resep ini itu bisa menghasilkan sekitar 700 gram keripik usus KW. Sementara untuk modal per satu resep ini, kemarin saya hitung-hitung habis sekitar Rp44.000. Untuk harga jualnya itu per 100 gram adalah sekitar Rp10.000 sampai Rp12.000. Jadi omset per satu resep itu adalah sekitar Rp70.000 sampai Rp84.000. Lumayan menguntungkan ya. So, demikian tadi cara membuat keripik usus KW dari pepaya ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.